karena kami dapat berkumpul kembali pada acara KPKS Spiritual Murid Yesus sesi ketiga, tugas memberitakan Injil. Turunkanlah Roh Kudus-Mu supaya kami semua dapat meresapi apa yang diajarkan oleh Pak Seto dan dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Lindungilah kami semua ya Tuhan, dan juga lindungi bagi perangkat elektronik yang kami pakai supaya pengajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Indra. Yuk, sama-sama Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan sesi ketiga ini bersama Pak Seto. Silakan Pak Seto. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Malam ini kita akan bicara tentang satu tema yang mungkin sudah terlalu biasa kita dengar. Para murid Yesus itu mendapatkan tugas untuk memberitakan Injil. Nah, ini kan sudah tema yang ya sejak dari kita kecil kita sudah mendengarkan yang seperti ini. Nah, sekarang begini dulu. Di pertemuan yang lalu kita sudah melihat para rasul, para murid Yesus itu mengikuti Yesus. Mereka mendengar apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mereka melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian setelah Tuhan Yesus naik ke surga, barulah para murid itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, yaitu memberitakan Injil gitu ya. Nah, kemudian begini, kita perlu mengingatkan kembali atau mengingat lagi tentang Injil yang harus diberitakan itu. Karena begini, ya kalimat atau kata-kata memberitakan Injil itu sudah terlalu sering kita dengar. Tapi Bapak Ibu boleh periksa, boleh cek, boleh survei kalau perlu, tanya sama orang-orang Katolik. Apakah semua orang Katolik paham, tahu apa artinya Injil itu? Kalau mereka atau kita, orang yang mengikuti Yesus itu, mendapatkan tugas untuk memberitakan Injil, yang harus diberitakan itu apa? Bapak Ibu pernah nggak bingung mau ngomong apa? Entah dalam kesempatan apa, bingung mau ngomong apa. Ketika ketemu klien, ketika harus bicara kepada orang banyak, ketika ketemu orang-orang tertentu yang harus kita temui, saya nggak ngerti harus ngomong apa. Nah, hal yang sama saya menduga, saya curiga, banyak di antara umat Katolik nggak ngerti kalau mendengar kata memberitakan Injil, lalu yang harus diberitakan itu apa? Nah, sekarang begini dulu. Sebenarnya saya termasuk yang mengharapkan ketemu dengan pemahaman mengenai Injil itu di dalam keempat Injil gitu ya. Tetapi ketika diperiksa lebih lanjut, kita tidak langsung bisa menemukan gitu ya, apa yang dimaksudkan dengan Injil itu. Nah, kita akan lihat dengan mengamati, memperhatikan beberapa teks yang ada di dalam Injil. Yang pertama, Bapak Ibu silahkan membuka lebih dulu Injil Markus bab 1. Markus bab 1. Lihat ke ayat 14 dan 15. Sesudah Yohanes ditangkap, ini Yohanesnya Yohanes Pembaptis ya. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap itu, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya,
waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Terus, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bagaimana mungkin orang percaya kepada Injil tapi nggak ngerti Injil itu apa? Bahkan repot kan? Nanti kalau ditanya Injil itu apa, nanti akan ketemu jawabannya kabar baik. Nggak masalah. Injil dari kata Yunani eu, baik, angelion, kabar. Ya, Injil itu kabar baik. Pertanyaan berikutnya, nah isi kabar baiknya itu apa? Kabar baiknya itu apa? Memberitakan kabar. Nah, kabarnya itu apa isinya? Itu yang saya maksudkan, tidak segera kita bisa langsung menemukan jawaban. Tapi dengan memperhatikan ya ayat 14 dan 15 ini tadi, khususnya ayat 15. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dengan memperhatikan ayat ini saja, kita bisa tahu Injil itu, kabar baik itu isinya adalah kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah, nanti dengan frase atau ungkapan lain, sudah ada di tangan. Kerajaan Allah sudah datang. Nah, Yohanes itu juga memberitakan datangnya ini kerajaan Allah. Tetapi yang disampaikan Yohanes kita tinggalkan saja. Nah, kalau Yesus mengatakan datangnya kerajaan Allah itu adalah kabar yang baik, nah itu lagi persoalan yang lain lagi. Bagaimana datangnya kerajaan Allah itu suatu kabar yang baik? Emangnya orang kalau mendengar kerajaan Allah sudah dekat, terus orang pada senang dengarnya. Sekarang orang akan sulit sekali untuk mengerti. Untuk mengerti dan kemudian untuk merasa senang karena kerajaan Allah sudah dekat. Bapak Ibu boleh deh coba aja. Mau teriak di mana terserah. Kerajaan Allah sudah datang, kerajaan Allah sudah datang. Apakah kan ada yang senang mendengar kabar itu? Malah bukan senang dengar kabar itu, karena senang ada orang teriak-teriak gitu nanti ya. Nah, kemudian begini, kalau orang bicara tentang kerajaan itu tadi, maka orang harus lihat apa yang dipahami oleh orang-orang pada zaman Yesus tentang kerajaan Allah itu. Nanti kalau tiba-tiba kita menggunakan pemahaman yang sangat spiritualis, ya, kerajaan Allah itu sama dengan Allah yang sudah meraja. Coba pasang itu di sini. Apakah Bapak Ibu langsung paham? Saya tidak yakin tambah paham, tambah bingung iya. Kerajaan Allah sudah dekat. Maksudnya apa? Kerajaan Allah itu Allah meraja di dalam hati. Iya, tapi pasang di situ coba. Nah, sekarang begini, kembali ke zaman kuno ya, di zaman Yesus. Orang berbicara tentang kerajaan. Itu pengetahuan yang umum tentang kerajaan. Itu sistem pemerintahan yang sangat umum, dikenal, berlaku di zaman itu. Nah, kemudian sekarang begini, di zaman Yesus, itu Israel itu bukan kerajaannya. Israel itu bukan kerajaan. Israel itu hanya jajahan. Herodes Agung, dan kemudian anaknya, cucunya, itu bukan raja orang Yahudi. Tapi mereka adalah, apa menyebutnya ya, anak buah dari penguasa Roma yang diberi kuasa atas wilayah Yudea, wilayah Palestina. Hanya begitu. Nah, kemudian orang-orang Yahudi di masa lampau itu pernah ya
mengalami masa kejayaan, khususnya di zaman Daud. Dan kemudian mereka juga ingat bahwa Allah pernah berjanji kepada Daud bahwa kerajaan Daud itu akan kokoh untuk selamanya. Kokoh selamanya. Dan keturunan Daud akan terus menduduki tahta sebagai raja. Nah, di zaman Perjanjian Baru, janji kepada Daud itu masih terus diingat. Dan kemudian mereka masih berharap Tuhan akan mendirikan kerajaan itu. Nah, kemudian begini, di zaman Yesus orang-orang Yahudi berharap keturunan Daud akan datang lalu mendirikan kembali kerajaan Daud yang sudah runtuh. Tetapi kemudian begini, Tuhan Yesus datang memberitakan datangnya kerajaan Allah. Yang dimaksudkan atau yang dipahami oleh orang Yahudi pada waktu itu ya seperti pengharapan orang Yahudi pada umumnya ya. Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Daud yang sudah runtuh. Lalu Yesus akan menjadi rajanya. Dan Yesus akan menjadi raja. Itu yang dipikirkan oleh orang Yahudi dan mereka senang sekali kalau Yesus mau jadi raja kan. Nggak ada lagi yang sakit, Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Nggak ada lagi yang mati, Yesus bisa membangkitkan orang mati. Nggak akan ada yang kelaparan. Karena Yesus bisa menggandakan roti. Nah, kalau Yesus menjadi raja, maka semua akan senang. Kerajaan Allah yang dipahami oleh orang Yahudi awalnya seperti itu. Nah, kemudian Tuhan Yesus itu menggunakan, itu aja ya kalimat yang sederhana, pemahaman yang ada, yang hidup di antara orang-orang Yahudi itu untuk menjelaskan sesuatu yang lain. Kalau di Injil Markus tidak digunakan kata kerajaan Allah, tapi digunakan kata kerajaan surga. Nah, sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu adalah hidup bersama dengan Allah, tinggal bersama dengan Allah dalam kemuliaan yang abadi. Itu maksud Yesus. Tapi Tuhan Yesus menggunakan kiasan, gambaran dari sesuatu yang hidup di zaman itu, kerajaan. Silahkan membayangkan secara sederhana saja kerajaan Allah. Allah jadi raja. Dan kemudian orang-orang yang hidup bersama dengan Allah menjadi rakyatnya. Itu semuanya akan mengalami kegembiraan. Allah jadi raja, manusia jadi rakyatnya. Maka semua akan mengalami kegembiraan, kesejahteraan. Dan kerajaannya tidak akan musnah. Karena kerajaannya tidak ada di dalam dunia. Kerajaannya ada di surga. Nah, antara yang dipahami oleh orang Yahudi dengan yang dipahami oleh Tuhan Yesus, itu berbeda ya. Orang Yahudi berpikir kerajaan Allah itu ada di dunia, itu adalah kerajaan Israel, kerajaan Daud yang didirikan kembali. Ada wilayah geografinya. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus tentang kerajaan Allah atau tentang kerajaan surga, itu justru bukan ada atau justru tidak ada di dunia ini. Yang dimaksudkan itu adalah hidup bersama dengan Allah dalam kemuliaan yang abadi. Nah, kemudian, kalau Tuhan Yesus ini memberitakan kerajaan Allah, gitu ya. Tuhan Yesus memberitakannya dengan dua cara ya. Yang pertama itu dengan kata, yang kedua itu dengan tindakan, dengan perbuatan. Nah, dengan perbuatan dulu dari yang kedua ya. Kalau Bapak Ibu mendengar kalimat kerajaan Allah sudah datang, Bapak Ibu akan tengok-tengok apa enggak? Kalau ini sesuatu kata yang baru gitu ya, tapi kita sudah terlalu banyak, terlalu sering mendengarnya, nggak berasa lagi.
Kalau orang mengatakan kerajaan Allah sudah datang, sudah dekat. Mana? Mana? Gitu kan? Nah, Tuhan Yesus menunjukkan itu. Menunjukkan bukti bahwa kerajaan Allah sudah datang. Bagaimana caranya? Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan membuka ini ya, Matius, Injil Matius bab 12. Matius 12. Silahkan lihat ke ayat 28. Ini Yesus dituduh mengusir setan dengan kuasa Beelzebul ya. Saya nggak akan bahas semua, tapi cukup lihat ayat 28. Tetapi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, kalau dibalik, buktinya kalau kerajaan Allah itu sudah datang adalah aku, Yesus, mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Apa kaitannya pengusiran setan dengan datangnya kerajaan Allah? Nah, Bapak Ibu, gini saja, pakai pemahaman yang sederhana, yang biasa saja ya. Ada orang kerasukan. Nah, ada orang yang diganggu oleh roh-roh jahat, diganggu setan. Dalam kepercayaan di zaman Perjanjian Baru, adanya gangguan setan, adanya orang-orang yang kerasukan, itu menunjukkan bahwa dunia dikuasai oleh setan. Jadi setan berkuasa di dunia, berkuasa atas manusia. Nyatanya ada orang kerasukan. Nah, sekarang siapa yang dapat mengalahkan setan? Jawabannya kan hanya Allah. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat, Tuhan Yesus datang, kemudian mengusir setan-setan yang merasuki manusia. Itu berarti kekuasaan Allah sudah datang dalam diri Yesus. Itu tanda kerajaan Allah sudah datang dalam diri Yesus. Ini bukti kalau kerajaan Allah itu benar sudah datang. Lalu Tuhan Yesus buat mukjizat yang lain. Buat mukjizat yang lain, dan mukjizat yang dibuat oleh Yesus itu menjelaskan gimana situasi di dalam kerajaan Allah. Sederhananya begini, kalau orang sudah masuk dalam kerajaan Allah, nggak akan ada yang mati lagi. Dah, sederhana kan? Bapak Ibu lihat, Yesus membangkitkan orang mati, 3 orang mati dihidupkan lagi. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, dia sedang menunjukkan di dalam kerajaan Allah tidak akan ada yang mati lagi. Nah, kemudian Tuhan Yesus menggandakan roti untuk sekian, untuk ribuan, 5.000 orang, kemudian untuk 4.000 orang. Ada kaitannya dengan kerajaan Allah? Jelas. Di dalam kerajaan Allah tidak akan ada yang mengalami kekurangan. Tidak akan ada lagi yang susah. Semua akan hidup dalam kelimpahan. Demikian juga ketika Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Yang ada kelimpahan. Itu tanda, itu bukti yang menunjukkan di dalam kerajaan Allah nanti tidak akan ada yang kekurangan. Nah, kemudian sekarang silahkan ke Injil Matius, Mas Injil Matius. Kita pernah mendiskusikan teks ini, silahkan ke bab 20. Hanya untuk mengingat saja, kita pernah mendiskusikannya kan.
perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Nah, lihat ayat 1. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggur. Nah, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang kerajaan surga. Tidak bicara tentang ini cara mengupah, cara membayar gaji karyawan, enggak. Tapi Tuhan Yesus sedang berbicara tentang kerajaan surga. Nah, dalam cerita ini, dalam perumpamaan ini, kerajaan surga diumpamakan dengan 1 dinar. Orang yang bekerja dari pagi menerima 1 dinar sebagai upah, ganjaran. Tetapi orang yang masuk ke kebun sore hari menerima 1 dinar itu bukan sebagai upah, melainkan sebagai karunia. Mereka menerimanya sebagai wujud kemurahan hati. Seperti dalam perumpamaan ini, 1 dinar diterima oleh orang yang masuk kebun sore hari, itu dikatakan sebagai kemurahan hati dari tuan pemilik kebun anggur. Nah, hidup di dalam kerajaan Allah, di dalam kerajaan surga yang diberitakan, dijelaskan oleh Yesus dengan dengan mukjizat tadi ya. Itu dijelaskan dengan kata-kata yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kerajaan surga atau masuk dalam kerajaan surga itu karunia, bukan ganjaran, bukan upah. Nah, kemudian kalau di Matius bab 13, Bapak Ibu lihat di ayat 44 sampai dengan 46, itu perumpamaan tentang harta yang terpendam di ladang. Orang yang paham, orang yang sudah menemukan kerajaan surga, itu sadar nilainya tak terhingga. Apapun yang dia miliki tidak akan bisa, tidak akan cukup digunakan untuk membeli. Enggak bisa. Jadi kerajaan surga nilainya lebih dari semua yang dimiliki oleh manusia. Maka orang yang menemukan harta terpendam tadi rela menjual seluruh miliknya untuk mendapatkan harta yang terpendam di ladang itu. Orang yang menemukan kerajaan surga itu juga seperti orang atau pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah menemukannya, ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Begitu besar nilai dari kerajaan surga itu. Kenapa? Masuk dalam kerajaan surga, itu tak ternilai harganya. Orang tinggal bersama dengan Allah dalam kemuliaan yang abadi. Nah, ini yang membuat orang-orang yang memahaminya rela kehilangan semuanya hanya demi mendapatkan kerajaan surga. Nah, kemudian memberitakan Injil. Tuhan Yesus tadi memberitakan Injil dengan cara membuat mukjizat dan menjelaskannya dengan mengajar dengan menggunakan kata-kata gitu. Nah, kalau kemudian para rasul itu atau para murid itu bertugas untuk memberitakan Injil. Nah, kita pahami dulu maksudnya apa memberitakan itu. Memberitakan kalau kita pahami secara sederhana itu kan berbicara, menjelaskan supaya orang mendengarkan lalu memahami. Gitu kan? Bapak Ibu melakukan pemberitaan apapun kan tujuannya supaya dipahami kan. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu tolong ini ketika ada
tugas untuk memberitakan sesuatu di WA, coba tulis semuanya tanpa spasi. Nanti kan banyak yang komen. Tulis semuanya tanpa spasi. Saya mengatakan sesuatu supaya orang mengerti. Memberitakan itu seperti itu. Mengatakan sesuatu supaya orang mendengar lalu memahami. Setelah memahami, ada yang berikutnya yang diharapkan harus dilakukan, orang mengambil keputusan untuk percaya. Jadi para murid itu punya tugas yang seperti itu ya. Membuat orang lain paham, membuat orang lain mendengar lalu mengerti apa itu Injil. Yang ada di dalam hati mereka atau para murid yang memberitakan Injil, itu adalah harapan supaya orang mendengarkan, lalu percaya, dan hidup sebagai orang percaya, dan pada akhirnya orang-orang yang percaya ini masuk di dalam kerajaan surga. Itu yang dilakukan oleh para murid, tetapi itu juga yang diharapkan. Jadi mereka berbicara tentang kerajaan surga. Bicara tentang kerajaan surga sebagai karunia yang diberikan oleh Allah melalui Yesus. Ya, orang-orang mendengar, orang-orang paham, para murid berharap. Orang yang mendengarkannya, lalu mengambil keputusan untuk mempercayai dan menjalani hidup sesuai dengan kepercayaan. Tujuan akhirnya, para rasul itu punya niat supaya orang tinggal masuk dalam kerajaan surga. Itu yang dituju. Tetapi tugas para rasul itu hanya sampai kepada level memberitakan ya. Membuat orang lain mendengar, membuat orang lain mengerti. Keputusan untuk percaya atau tidak itu ada di tangan orang-orang yang mendengarkan tadi. Para rasul berharap orang mendengarkan lalu percaya. Tapi berharap, bukan memaksa orang untuk percaya. Awas kalau kamu tidak percaya. Enggak, tidak ada ancaman. Dan kemudian orang juga para rasul juga tidak menyebarkan gitu ya, menyebarkan ancaman-ancaman kalau tidak percaya konsekuensinya begini dan begitu, atau malah bawa pedang maksa orang supaya percaya. Enggak. Jadi tugas para murid memberitakan, membuat orang mendengar lalu memahami. Keputusan untuk percaya itu ada di tangan orang-orang yang mendengarkannya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan lihat beberapa teks ya yang berkaitan dengan tugas yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Silahkan ke Injil Markus bab 6. Markus bab 6, silahkan ke ayat 6b. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Nah, lihat berikutnya. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti, jangan, bekal, jangan, uang dalam ikat pinggang, jangan, kartu kredit belum ada. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju.
Nah, sekarang ini lihat. Mereka diutus berdua-dua ya. Berikutnya, lihat ke ayat, masih di ayat 7. Mereka, para rasul itu, para murid, dibekali dengan kuasa atas roh-roh jahat. Nah, kemudian lihat yang boleh mereka bawa apa saja. Tongkat, alas kaki, baju yang dikenakan. Nah, ya itu saja yang melekat di badan mereka kan. Ya nggak boleh. Jangan bawa apa-apa ya. Nggak usah bawa roti, nggak usah bawa bekal, nggak usah bawa ini baju ganti, lalu nggak usah bawa uang juga. Jadi mereka pergi hanya ya membawa baju yang mereka kenakan, lengkap dengan alas kaki dan tongkat. Lainnya tidak ada. Nah, kemudian ayat 10. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluar dari situ, kebaskan debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Nah, kemudian ada yang harus dilengkapi, dibaca sampai selesai, supaya kita tahu kelengkapan yang mereka bawa. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Nah, Bapak Ibu lihat ya. Bekal, uang, makanan nggak bawa. Tapi yang diberikan kepada mereka sebagai bekal, itu adalah kuasa atas roh jahat. Lalu lihat ayat 5, ayat 13. Kuasa juga untuk menyembuhkan orang sakit. Yang mereka lakukan, yang mereka terima sebagai bekal, itu kan sama dengan yang dilakukan Yesus, sama dengan yang dimiliki oleh Yesus kan. Memberitakan kerajaan Allah, memberitakan kerajaan surga. Lalu Tuhan Yesus menghadirkan, membuktikan datangnya kerajaan surga itu dengan mengusir roh jahat. Lihat, para murid juga mengusir setan. Kan? Yesus membuktikan datangnya kerajaan surga itu dengan membuat mukjizat, menyembuhkan orang sakit. Tanda nanti dalam kerajaan surga tidak ada lagi orang menderita. Para murid juga melakukan yang sama. Mereka melakukan yang sama. Nah, sekarang begini Bapak Ibu. Tolong melihat perikop sebelumnya. Yesus ditolak di Nazaret kan? Dan perhatikan perikop sesudahnya. Yohanes Pembaptis dibunuh. Kita lihat apa yang tertulis di dalam teks ya. Tugas untuk memberitakan Injil. Tugas untuk pergi berdua-dua memberitakan pertobatan. Itu diapit dengan dua cerita sedih. Cerita sedih yang pertama, Yesus ditolak di kampungnya. Cerita sedih yang kedua, Yohanes Pembaptis dibunuh. Para murid tahu Yohanes Pembaptis itu Elia ya, Elia yang datang. Dan mereka sadar betul Yesus itu gurunya, guru mereka yang sanggup membuat banyak mukjizat. Tapi dua orang besar, dua orang yang sangat mereka hormati itu, mereka lihat gagal. Yesus ditolak, Yohanes dibunuh. Kebayang nggak kalau memperhatikan ini perasaan para murid itu? Diutus, sementara mereka habis melihat guru mereka ditolak. Nah, kemudian lihat ya, para murid ini
Ayat 12, pergi memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir setan, mereka menyembuhkan banyak orang sakit. Nah, kemudian lihat sekarang di perikop berikutnya kan ada cerita tentang Yohanes Pembaptis. Gitu kan? Kemudian sekarang lihat ke ayat 30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Jadi 12 orang sudah pergi melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Lalu mereka kembali kumpul lagi dengan Yesus. Kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus waktu sendirian, nggak ada murid-muridnya, nggak ada ceritanya ya. Tapi kembali ke ayat 30, mereka kembali berkumpul lagi dengan Yesus, lalu mereka bercerita tentang semua yang mereka ajarkan, semua yang mereka lakukan. Bisa kebayang nggak mereka semangat atau nggak ceritanya? Nah, kemudian Bapak Ibu lihat ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah kita ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Jadi para murid kan habis dinas luar kota kan, pulang cerita. Tuhan Yesus, ayo kita pergi ke tempat sunyi, kita sendiri, kita menyendiri. Kalian bisa istirahat. Kenapa? Mereka nggak sempat istirahat. Begitu banyak orang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka nggak sempat. Tapi nanti ketika mereka pergi ke tempat sunyi, belum sempat istirahat, orang banyak udah nungguin. Sehingga Yesus dan para murid malah harus menyediakan makanan untuk mereka. Nah, ini yang kita lihat yang berkaitan dengan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para murid ini ya. Nah, kemudian sekarang begini. Silahkan kita lihat yang versi Matius. Bapak Ibu silahkan beralih ke bab 10, Matius bab 10 ya. Lihat ke ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan katakanlah, nah ini isi beritanya lebih jelas di Matius ya. Kerajaan surga sudah dekat. Nah, untuk membuktikan bahwa kerajaan surga sudah dekat, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usir setan-setan. Itu berkaitan berita tentang datangnya kerajaan surga dengan mukjizat-mukjizat itu tadi. Nah, kemudian ada peringatan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Dengan cuma-cuma mereka mendengar kabar tentang kerajaan Allah dari Yesus. Dengan cuma-cuma mereka sudah menerima kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, dan seterusnya. Jadi mereka diminta untuk pergi memberitakan kerajaan Allah, kerajaan surga sudah dekat. Dan kemudian supaya orang percaya kepada berita mereka, mereka harus membuktikan, menunjukkan dengan buat mukjizat. Nah, yang mengganggu itu kata-kata di ayat 5 dan awal ayat 6 itu ya. Jangan pergi ke
tempat orang Samaria, jangan pergi kepada bangsa lain. Tapi di Israel saja ya, cari orang-orang Israel yang disebut sebagai domba yang hilang. Pemberitaan Injil awalnya jelas hanya disampaikan kepada orang-orang Yahudi. Tidak langsung kepada semua bangsa, kepada semua orang. Nah, kemudian sekarang begini, Bapak Ibu, sekarang beralih kita pindah ke Matius bab 28. Lihat ayat 16, 28, 16. Ini Yesus sudah bangkit dari kematian ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, tadi ketika Tuhan Yesus masih hidup, masih tinggal bersama dengan mereka, para rasul sudah memberitakan kerajaan surga. Dan kalau di Injil Matius hanya disampaikan kepada orang Yahudi aja ya. Setelah Yesus bangkit, Bapak Ibu tolong lihat ke ayat 18. Tuhan mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ini kalau kita mengingat diskusi tentang anak manusia, nah di sini kita menemukan Tuhan Yesus bertindak sebagai anak manusia, raja kerajaan surga. Dia yang punya kuasa atas kerajaan surga. Nah, Yesus raja kerajaan surga itu mengutus murid-muridnya untuk pergi kepada semua bangsa. Untuk apa? Menjadikan semua bangsa muridnya, lalu untuk membaptis mereka, dan ayat 20, mengajar mereka melakukan perintah Yesus. Menjadikan semua bangsa murid. Pergi dari tidak hanya kepada orang Yahudi kalau begitu. Menjadikan semua bangsa murid Yesus itu bagaimana? Itu ungkapan lain untuk mengatakan, perkenalkan Yesus kepada mereka. Para rasul bertugas memberitakan Yesus, menjelaskan siapa Yesus. Tujuannya untuk apa? Ya, supaya orang yang mendengarnya menjadi percaya. Dan bukti atau tanda kalau mereka percaya adalah menerima baptis. Dan setelah percaya, ya mereka harus diajari hidup sebagai murid Yesus. Yaitu melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Yesus. Dan kalau Yesus mengutus para muridnya untuk melakukan tugas yang dipercayakannya ini, nggak perlu mereka khawatir tentang hidup mereka. Ingat, nggak usah bawa bekal ya. Tugasmu adalah memberitakan kerajaan Allah. Urusan perbekalan, emangnya para rasul nggak makan? Ya makan. Urusan perbekalan, biar Tuhan yang atur. Biar Tuhan yang sediakan. Tapi konsentrasi kamu kepada tugasmu.
Dan kalau Tuhan sudah memberikan tugas itu, Tuhan tidak akan membiarkan utusannya kerja sendirian. Tadi mereka dilengkapi dengan kuasa atas penyakit, atas roh jahat. Nah, kemudian sekarang Tuhan Yesus mengatakan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai di akhir zaman. Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan menemani mereka ketika menjalankan tugas memberitakan Injil itu. Nah, sekarang kita beralih ke Kisah Para Rasul bab 1. Kisah bab 1. Bapak Ibu silahkan lihat ke ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus tidak lagi menyertai para murid secara fisik, tetapi dia akan hadir dalam rohnya. Dia akan hadir dalam Roh Kudus yang senantiasa menyertai para rasul. Nah, kalau Roh Kudus sudah datang kepada para murid, maka mereka akan menjadi saksi. Nah, saksi itu adalah orang yang menyaksikan. Dia melihat peristiwanya secara langsung, ya itu saksi, dan kemudian memberi kesaksian atau bersaksi, itu artinya menceritakan apa yang dilihat. Nah, lihat sekarang, para murid sudah hidup bersama dengan Yesus. Mereka melihat apa yang dikerjakan Yesus, mereka mendengar apa yang diajarkan oleh Yesus. Sehingga kalau mereka ditugaskan untuk menjadi saksi, mereka adalah saksi yang bisa dipertanggungjawabkan, bisa bertanggung jawab atas semua yang disampaikannya. Kenapa? Mereka memang saksi. Mereka memang melihat, mengalami sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini beberapa teks yang berkaitan dengan ya tugas untuk memberitakan Injil ya. Dan sekarang kalau ada yang mau disampaikan, silahkan. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Belum ada. Udah terlalu jelas kan, udah sering dengar, terlalu gampang malah. Saya baru dengar Pak Seto tadi istilah Injil tadi ya Pak. Yesus kan mengatakan kata Injil tadi itu. Padahal selama ini kita tahunya Injil itu 4 Injil tadi ya, 4 Injil yang ada di kitab suci. Jadi gimana tuh Pak? Ternyata kata-kata Injil itu sudah ada sebelumnya ya Pak? Nah itu tadi, kita buka di Injil Markus, lalu Yesus memberitakan Injil. Nah, waktu itu kitabnya 4 kitab Injil belum ada kan, jadi nggak mungkin Yesus bawa 4 kitab lalu memberitakan. Padahal kitab itu isinya bicara juga tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi nggak mungkin kitab itu sudah dipegang oleh Tuhan Yesus kan. Yeah. Nah, pemahaman paling awal ya tentang Injil, ingat saja Injil itu dari bahasa Arab ngambilnya ya Injilun. Kata Injilun itu dari bahasa Latin Evangelium. Tapi Evangelium bahasa Latin itu ngambil dari istilah Yunani, 2 kata ya. Kalau huruf Latin nggak ada, sebenarnya tidak punya huruf U. Jadi Evangelium itu bisa juga dibaca EU.
Angelium. Nah, ini lebih dekat, ini lebih mendekati teks atau kata Yunani. Eu angelion. Eu itu baik, angelion itu kabar. Nah, kalau kata kabar, angelion mungkin kata jarang kita dengar ya. Kalau kata eu itu masuk dalam kosakata macam-macam hal. Eu thanasia. Contoh itu ya. Eu itu baik, thanatos itu kematian. Nah, kabar baik. Jadi terjemahan begitu saja. Nah, kabar baik yang diberitakan oleh Yesus itu adalah kerajaan surga sudah dekat. Masuk dalam kerajaan surga itu karunia. Maka percayalah, kamu akan masuk. Nah, dalam perjalanan waktu, para rasul memberitakan Yesus kan tadi. Lalu banyak orang yang menjadi percaya. Orang-orang yang percaya kepada Yesus itu kemudian dididik, dibimbing oleh para rasul. Materi apa yang digunakan untuk mengajar umat yang baru? Ajaran Yesus yang pernah mereka dengar, atau peristiwa yang terjadi dengan Yesus yang pernah mereka lihat. Makin lama makin banyak yang mereka ceritakan tentang Yesus, dan kemudian dirasa perlu untuk menulis apa yang sudah diajarkan oleh para rasul. Ketemulah kita dengan tulisan yang berbicara tentang hidup Tuhan Yesus dan ajarannya. Nah, kitab-kitab inilah yang kemudian disebut sebagai kitab Injil. Kenapa disebut Injil? Karena memuat kabar baik tadi. Ya, begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Jelas, Pak. Ada yang lain mungkin? Belum, Pak. Pak Seto, saya mau tanya, Pak. Pak Narto izin tanya, Pak. Silakan, Pak Gus. Pak Seto, mohon maaf. Sekarang saya baru sadar ketika tadi Bapak minta di awal untuk mulai dengan membaca Markus. Kelihatannya Yesus itu merekrut murid-muridnya itu, kalau menurut kitab sinoptik, betul-betul dia merekrut langsung dianya sendiri ya. Karena mohon maaf, selama ini pengalaman yang saya baca itu seperti seolah-olah itu muridnya Yohanes, yaitu Yohanes dan Yakobus, diberikan kepada Yesus, lalu Yohanes punya referensi Andreas, lalu muridnya dapat. Seolah-olah Yohanes Pembaptis itu ikut merekrut murid-murid Yesus. Tapi kalau baru sadar tadi saya ketika, dan saya coba secara cepat melihat referensi yang lainnya, semua sinoptik kelihatannya menunjukkan bahwa murid-murid itu betul-betul direkrut oleh Yesus. Yang ingin saya tanya, bagaimana kita memaknai Injil Yohanes, bahwa sebenarnya murid pertama Yesus itu adalah muridnya Yohanes sendiri yang diberikan kepada Yesus. Terima kasih, Pak. Ya, mau jawaban sulit atau jawaban yang gampang, Pak? Yang gampang. Yang gampang diingat. Yang gampang diingat. Nah, di Injil Yohanes ya. Nah, tolong buka ada Injil Yohanes. Buka Injil Yohanes ya. Lihat bab 1 ayat 29. Yohanes itu melihat Yesus. Lalu Yohanes mengatakan tentang Yesus itu ya. Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kemudian ayat 30, dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripada ku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Nah, kemudian sekarang lihat juga di ayat 33. Yohanes mengetahui bahwa Yesuslah yang akan membaptis dengan Roh Kudus.
Ayat 34, Yohanes mengetahui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Nah, baru lihat di ayat 35. Keesokan harinya Yohanes berdiri di situ lagi dengan 2 orang murid. Ketika ia melihat Yesus, ia berkata, yang dengar siapa? Ya 2 orang muridnya tadi kan. Lihatlah anak domba Allah. Terus 37. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Yohanes justru menjelaskan kepada para muridnya siapa Yesus. Nah, kemudian 2 orang murid ini ya, itu kemudian mendengarkan kata-kata gurunya, percaya kepada gurunya kan. Dia itu loh anak domba Allah. Dia itu loh anak Allah. Dia itu loh yang menghapus dosa dunia. Dan apa yang dikatakan oleh Yohanes tentang Yesus, itu kemudian mendorong 2 orang muridnya untuk ikut Yesus. Nah, silahkan memperhatikan peran Yohanes. Jadi peran Yohanes itu bukan menarik orang kepada dirinya supaya banyak orang menjadi muridnya. Enggak. Yohanes tahu tugasnya. Dia adalah pribadi yang diutus oleh Tuhan untuk mendahului Yesus, dan kemudian dia yang menunjukkan kepada muridnya, ini orang yang dikatakan akan membaptis dengan Roh Kudus, kemudian juga yang akan menghapus dosa dunia. Sampai di sini bisa dipahami nggak, Pak? Ya, Pak. Ya, itu jawaban Ya, Pak. yang gampang. Itu jawaban yang mudah. Yang mudah aja ya, yang sulit nanti bikin bingung. Ya. Ya, yang saya maksud begini, Pak. Kalau kita baca kitab sinoptik itu kan kelihatannya Yesus merekrut langsung sendiri, karena ketika dia mulai berkarya tadi di kitab Markus setelah Yohanes ditangkap oleh Herodes gitu. Jadi kalau saya memahaminya seolah-olah tidak ada kerja Yohanes yang disampaikan kepada Yesus gitu. Gini Pak, Bapak memahaminya dengan cara berpikir sejarah. Nah, itu yang yang bisa mengganggu kita. Ini kan Yesus jalan di pinggir pantai, lalu ngelihat Yakobus, ngelihat Andreas dan Simon, lihat Yakobus dan Yohanes, ayo ikut aku, ikut. Nah, gitu kan. Tapi membacanya kan kita sudah sering belajar, tidak perlu membacanya secara historis gitu ya. Tapi coba lihat di sinoptik juga ya. Perhatikan peran Yohanes. Yohanes mengambil peran yang kurang lebih sama. Sesudah aku akan datang seorang pribadi, nah kalau di Injil Lukas, yang punya kuasa untuk menghakimi loh ya. Kapak, dia sudah pegang kapak, pohon yang nggak ada buahnya akan ditebang. Sesudah aku akan datang, pribadi yang luar biasa terhormat, sehingga membuka kasutnya aja, tali kasutnya, aku nggak pantas. Di sinoptik pun, Yohanes punya peran untuk menjelaskan, menunjukkan siapa Yesus, dan mengantar orang untuk datang kepada Yesus. Kalau kembali ke Injil Matius, Yohanes ada di penjara, tapi kirim orang untuk mengatakan, bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menunggu yang lain? Bahasa Lukasnya, Yesus, engkau itu Mesias itu atau bukan sih? Itu.
Nah, kemudian orang-orang yang diutus Yohanes tadi kemudian mengatakan, sampaikan ya kepada Yohanes, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Nah, Yesus tidak mengatakan, ya aku Mesias. Tapi dia minta supaya utusan Yohanes tadi melihat atau menjelaskan. Tindakan Yesus itu menunjukkan bahwa dia adalah Mesias. Nah, karena tugas Yohanes adalah menunjukkan siapa Yesus, dan orang-orang sudah bisa melihat siapa Yesus, maka ya kemudian bisa dikatakan tugas Yohanes selesai juga. Nah, begitu memahaminya, Pak. Nah, dan sama aja nanti kalau Bapak membaca Injil Yohanes ini, Injil Yohanes ini, Simon dan Andreas itu nelayan apa bukan? Di Injil Yohanes ketahuan nggak kalau mereka ini nelayan di kisah panggilan Simon dan Petrus ini? Simon dan Andreas, nah ini kan malah murid Yesus, murid Yohanes. Nggak ketahuan kalau dia nelayan malah di sini. Nanti ketahuan nelayan, kalau dia mereka nelayan, nanti di bagian akhir Injil malah. Udah di bab 21. Iya. Ya, begitu, Pak. Jadi nikmati Injil satu dengan Injil yang lain gitu, tapi kemudian bisa enggak masalah membandingkan. Tapi kemudian itu kalaupun membandingkan atau mempertentangkannya ya. Kalau soalnya atau mempertentangannya secara historis, sudah pasti akan ketemu jawaban yang nggak masuk akal, nggak bisa diterima gitu. Ini contoh yang saya sebut. Yohanes dan Andreas dan Petrus itu nelayan atau bukan? Coba kalau di Injil Yohanes bab 1. Ya, kelihatan. Iya. Ya, begitu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, Mas. Di kolom chat ada pertanyaan dari Bu Lis, Pak. Apa itu? Coba. Jika ditolak di suatu tempat, kebaskan debu kakimu. Maksudnya apa? Baca aja selanjutnya. Dibaca lengkap. Ibu kutip yang mana? Matius atau Markus atau Lukas, coba? Tulis. Mana tulis? Lupa di mana tadi Pak, teman ingat doang. Coba Matius ya. Coba nggak apa-apa, coba Matius. Kita coba saja di ketiga Injil. Matius 10 ya. Ayat 11. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Kemudian periksa yang Injil Markus bab 6. Ya. Markus 6 tadi, coba lihat ke ayat 10. Kalau di satu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan peringatan bagi mereka. Coba periksa yang lain, Lukas 9. Lukas 9, lihat ke ayat 5, langsung saja.
dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Jadi mengebaskan debu di kaki, tahu maksudnya ya, harafiahnya dulu. Mengebaskan debu dari kaki itu bagaimana? Harafiah. Ya, supaya debunya hilang dari kaki. Iya, caranya gimana ngomongin debu? Diinjak apa tuh? Di tanah, di kakinya digedruk gitu. Apa itu? Bahasa Indonesianya apa? Gedruk itu. Dihentakkan di tanah. Hentakkan kaki di tanah supaya Ya, debu yang debunya ada di kaki, yang ada di kasut lepas. Ini peringatan. Peringatan kok kayak gitu? Ya peringatan kan juga disampaikan dengan tanda kan. Nah, kalau yang di Injil Yohanes ini dikatakan pada hari penghakiman Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Nah, mengebaskan debu dari kaki. Harafiah, melepaskan debu dari kaki karena aku tidak mau ada debu nempel di kaki kan. Itu kan menolak debu. Orang-orang yang menolak berita tentang Yesus, orang-orang yang menolak untuk mendengarkan pemberitaan para rasul, mereka menolak ya. Ingat saja, nanti pada hari penghakiman, kalau lihat di Matius 15 tadi ya, jangan harap mereka diterima. Mereka sudah menolak Yesus, jangan harap mereka diterima oleh Yesus. Nah, ini yang dimaksud kata-kata ini ya. Jangan kemudian sekarang nyari orang-orang yang nggak percaya Yesus ya. Tapi kita membaca yang ada di dalam teks. Mereka sudah menolak berita tentang Yesus, jadi jangan harap mereka akan diterima. Seperti mereka menolak Yesus, maka mereka pun akan mengalami penolakan. Iya, begitu Bu maksudnya. Terima kasih Pak Seto. Ya, Selamat malam, Pak Seto. Mau bertanya. Silakan Pak Ari. Ya, yang dimaksud dengan melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Maksud domba-domba yang hilang itu kesetiaan umat Israel atau umat Israel itu sendiri? nah kalau kita memperhatikan ya kisah pemberitaan Injil yang kita lakukan ini tadi ya, ada atau kemudian memperhatikan keseluruhan hidup Yesus ya, ada kan ya orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus? Nah itu yang ikut makan 5.000 orang itu. Orang-orang di Galilea banyak yang sudah percaya kepada Yesus. Dan berita tentang Yesus tentu tidak perlu disampaikan kepada mereka kan. Berita tentang Yesus harus disampaikan kepada orang-orang yang belum pernah mendengar tentang Yesus. Dan cari orang-orang seperti ini hanya di wilayah Yudea dan Galilea atau Galilea dan Yudea. Jadi nggak usah pergi ke orang Samaria dulu ya, Galilea dan Samaria. Perhatikan, cari kota-kota yang belum pernah mendengar nama Yesus. Beritakan Yesus di situ. Itu yang dimaksudkan. Jadi sudah banyak orang Galilea yang kenal Yesus, dan tentu mereka tidak perlu mendapat kunjungan dari para rasul. Yang perlu mendapat kunjungan, yang perlu mendapat berita tentang Yesus, yang belum pernah mendengar. Ya, begitu. Kalau belum pernah mendengar, tidak bisa dikatakan yang hilang dong. Harusnya sudah ada dulu di kandang, lalu pergi. Nah, Itu dalam perumpamaan tentang anak atau domba yang hilang. Nah, nanti akan ketemu. Istilah kalau dengan logika yang Bapak sampaikan ya, nanti akan ketemu kawanan kecil dari antara orang Israel.
Lalu akan ketemu lagi istilah yang kurang lebih seperti itu. Tapi baiklah, kita kembali ke yang hilang. Yang hilang itu yang bagaimana? Semua yang mendengar tentang Yesus itu orang Israel semua ya. Jadi semua yang mendengar berita tentang Yesus itu adalah orang Israel, orang Yahudi. Belum ada yang orang bukan Yahudi. Sekarang perhatikan siapa Yesus. Yesus itu adalah anak Allah, Yesus adalah sabda yang menjadi manusia, dan kemudian Yesus juga yang dinubuatkan, diberitakan oleh para nabi. Ya. Lalu orang Israel yang benar dari sudut pandang Yesus, itu yang mempercayai Yesus atau yang tidak mempercayai Yesus. Yang benar menurut pandangan Yesus. Tentu orang-orang Israel yang percaya kepada Yesus karena dia dinubuatkan oleh para nabi di Perjanjian Lama. Dia anak Allah, dan berulang kali Yesus mengatakan Allah Israel itu adalah Bapa. Harusnya orang Israel yang benar itu yang percaya kepada Yesus. Yang tidak percaya kepada Yesus itu yang disebut hilang. Jadi yang bukan murid Yesus yang hilang ya. Jadi bukan bicara tentang domba yang hilang itu murid Yesus ya, tapi perhatikan coba kalimat lengkapnya tadi. Domba-domba yang hilang dari umat Israel, bukan domba yang hilang dari muridku ya. Ya, begitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, oh ya itu Pak Okada tadi angkat tangan Pak Narto. Pak Okada mau nanya Pak, silakan Pak. Boleh nggak ya? Waktu udah mepet ya. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak, silakan. Mungkin tidak susah untuk orang lain. Tapi yang Matius 10 yang di ayat 5 yang tadi, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Itu masuknya kenapa ya, Kak? Iya, ini kenapa sih kok begini caranya? Kemudian Bapak tolong membuka juga Pak. Injil Matius, silahkan ke bab 15. Matius 15. Mulai dari ayat 21. Nah, ini di Matius 15 ya, dari ayat 21. Di situ dikatakan Yesus pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Luar negeri ini ya. Ini ada di luar negeri ini. Kemudian ada seorang perempuan Kanaan itu datang. Lalu bicara kepada Yesus, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Tegas sekali. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Lihat lagi ke ayat 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini sejalan dengan yang di bab 10 tadi. 12 orang murid diminta
pergi saja ya, cari domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jangan pergi kepada bangsa lain, jangan masuk ke kota orang Samaria. Nah, yang kita bisa pahami itu begini. Berita tentang datangnya kerajaan Allah itu prioritasnya kepada orang Yahudi. Mau tidak mau kita harus melihat itu kan. Yang punya latar belakang, yang kemudian di dalam sejarahnya Yesus masuk, itu kan orang Yahudi. Kalau Yesus datangnya ke Jogja, nggak akan ngomong tentang segala latar belakang keyahudian, kerajaan Allah, kerajaan Daud gitu. Nanti kalau datangnya ke Jogja, Yesus akan mengatakan, orang akan mengatakan, oh dia itu Ratu Adil. Nah, nggak akan ada Kidung Maria, yang ada mau copat gitu nanti. Nah, maksudnya kembali, Yesus datang nyatanya di tengah orang Israel dan kehidupan, kepercayaan orang Israel itu yang mendukung orang untuk memahami siapa Yesus. Mula-mula Yesus hanya bicara, memberitakan keselamatan kepada orang Israel. Tetapi kemudian berita itu juga disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Maka tadi kita lihat selain bab 10, lihat juga yang Matius bab 28. Pergi ke segala bangsa, jadikan semua bangsa muridku tadi. Ya, begitu, Pak. Baik, terima kasih banyak, Pak. Ya. Baik, ini sekarang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu apa yang kita bisa belajar tentang spiritualitas murid gitu ya. Yang kita bisa pelajari dari perikop-perikop yang kita perbincangkan ini tadi. Murid itu belajar dari gurunya. Dan belajar itu bukan hanya soal saya mendengar, lalu saya mengucapkan lagi apa yang saya dengar. Bukan hafalan maksudnya. Tetapi ingat kembali, hidup bersama dengan Yesus. Hidup bersama dengan Yesus, mengalami kebersamaan dengan Yesus, itu membuat mereka memahami sungguh-sungguh siapa sebenarnya Yesus, dan kemudian membuat mereka mengerti sungguh-sungguh apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh Yesus. Nah, kemudian para murid itu punya tugas. Tugas itu kepercayaan ya. Saya dipercaya. Para murid dipercaya untuk melakukan sebuah tugas. Dan lihat, para murid menjalankan tugas memberitakan itu. Dan kemudian kalau Tuhan memberi tugas, Tuhan sudah mempersiapkan, dan kemudian Tuhan juga melengkapi utusan-utusannya itu dengan semua yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas ini. Para murid itu tidak ya. Tuhan, aku mau Engkau utus. Tolong siapkan fasilitas. Semua yang saya perlukan, ini daftar fasilitas yang saya perlukan. Nah, setelah semua fasilitas yang diperlukan Engkau penuhi, baru saya akan melakukan tugas. Para murid tidak berlaku seperti itu. Yesus sudah mempersiapkan, sudah melengkapi mereka, nah, mereka menjalankan tugas itu. Dan kemudian Tuhan menyertai mereka. Tuhan membantu mereka melaksanakan tugas itu. Nah, sekarang gini saja, Kak. Ini untuk ilustrasi ya, untuk ilustrasi. Yang nyuruh Bapak Ibu berkeluarga itu siapa sih? Nggak sengaja dulu. Dulu nggak sengaja berkeluarga. Masa begitu ngomongnya? Di dalam gereja Katolik, dalam sakramen perkawinan, kita mendengar dan ikut mengucapkan yang dipersatukan Allah. Itu ngomongin siapa sih itu?
Yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan manusia. Yang dipersatukan Allah itu siapa? Kan yang terima sakramen perkawinan kan? Diri sendiri. Berarti Tuhan, Allah yang mempersatukan saya dengan istri saya dengan suami saya kan? Berarti Tuhan yang memberi tugas kan? Tuhan yang bertindak. Nah, pertanyaan berikutnya. Selama Bapak Ibu menjalankan tugas dari Tuhan itu tadi, sampai sekarang, termasuk waktu itu sudah bilang siap untuk menerima kehadiran anak kan? Pertanyaan berikutnya kan Bapak Ibu jadinya dapat tugas baru lagi kan? Untuk mendidik, membesarkan anak-anak dalam iman akan Yesus kan? Tuhan cuma ngasih tugas itu terus pergi ke surga? Enggak gitu kan? Bapak Ibu bisa nggak mendaftar bagaimana Tuhan menyertai Bapak Ibu selama Bapak Ibu hidup dalam keluarga? Pernah dilakukan apa enggak? Bagus itu kalau diingat semua, ditulis itu pasti tebel itu bukunya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mempersatukan, Tuhan juga yang menyertai, membantu kita semua menjalani itu. Saya ngomongnya benar apa enggak sih? Ya bicaranya benar apa enggak? Nah, hal yang sama dengan para murid ini. Tuhan memberi tugas, para murid mengerjakan, kemudian Tuhan menolong, menyertai. Coba misalnya waktu habis terima sakramen perkawinan, Bapak Ibu tinggalkan suami, tinggalkan istri. Akan bisa merasakan Tuhan menyertai kehidupan rumah tangga? Ya nggak akan bisa, Bapak Ibu tidak mengerjakannya. Tapi begitu Bapak Ibu mengerjakan, coba ingat-ingat bagaimana Tuhan menolong, menyertai, dan seterusnya. Nah, sekarang begini. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, anggota gereja, kita masih menerima tugas untuk memberitakan Injil itu kan. Tapi situasi yang kita hadapi dengan yang dihadapi oleh para rasul beda. Bapak Ibu, kita ya ada yang mendapatkan kesempatan dan tugas untuk memberitakan Yesus kepada orang-orang yang tidak dikenal. Ya. Dan kemudian situasi juga berubah. Dalam gereja Katolik disampaikan pemberitaan, pewartaan lewat perilaku. Begitu kan ya? Ada banyak orang yang tidak bisa membaca kitab suci kita. Mereka tidak punya kitab suci. Mereka tidak bertemu dengan Yesus yang kita percaya. Sehingga tidak bisa membaca ajaran Yesus. Yang mereka bisa baca adalah perilaku, tutur kata yang diucapkan oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi itu yang mereka bisa lihat. Dengan bahasa yang lebih sederhana, Bapak Ibu, begini. Tingkah laku, tutur kata, sikap para pengikut Yesus itu bisa menjadi buku yang isinya kabar baik, yang bisa dibaca oleh semua orang lain. Itu sekarang yang sering kali kita perbincangkan atau disampaikan di dalam gereja, pemberitaan melalui ini, sikap hidup. Jadi biarkan hidup kita itu menjadi buku yang isinya tentang Tuhan Yesus, yang isinya kehidupan Tuhan Yesus, ajaran Tuhan Yesus, dan biarkan orang lain membaca apa yang menjadi kepercayaan kita dengan membaca perilaku dan sikap hidup kita. Nah, kemudian yang berikutnya, tadi yang saya sebut, saya sampaikan di awal, banyak kan di antara orang Katolik yang nggak ngerti Injil itu apa. Ada banyak lagi juga yang nggak ngerti Tuhan Yesus itu ngajar apa. Tuhan Yesus itu siapa, ngajar apa, banyak yang nggak paham. Kemana-mana pakai salib,
Tapi salibnya seringkali dipakai untuk nakuti hantu. Kalau orang diminta menjelaskan tentang salib, banyak yang nggak paham. Padahal untuk orang Katolik, ya, salib itu menjadi yang utama. Tapi banyak orang nggak bisa menjelaskan kenapa Yesus mati di kayu salib. Apa artinya kalau kamu pasang salib di mana-mana? Apa maksudnya kalau kamu tiap kali buat tanda salib? Sekali lagi, itu saya tidak ngomongin orang lain, tapi orang yang ada di dalam gereja Katolik. Yang seperti itu saja banyak yang nggak paham. Pokoknya ajaran Yesus itu kasih, coba tunjukin. Bagian yang lain, bahkan di dalam Taurat, itu ada kasih di situ. Terus apa bedanya dengan ajaran Yesus? Udah mulai bingung kalau udah ditunjukkan begitu. Nah, kemudian dalam hal ini, maka yang kita perlu perhatikan, yang perlu kita lakukan, itu membantu supaya makin banyak umat Katolik, para pengikut Yesus, yang sungguh-sungguh bisa mengerti, memahami apa yang diajarkan oleh Yesus. Ini pekerjaan yang harus terus dilakukan, karena nyatanya sampai sekarang situasinya masih banyak yang sama. Tidak kenal siapa Yesus, tidak tahu apa yang diajarkan Yesus, tetapi tetap mengatakan, saya pengikut Yesus. Mereka mengaku sebagai murid Yesus, tapi banyak yang hanya menjadi penggemar Yesus. Dan ini tidak bisa, tugas seperti ini diserahkan kepada hierarki, kepada orang-orang yang dikatakan menduduki tempat penting dalam gereja. Jangan lupa, setiap orang yang percaya kepada Yesus punya tugas untuk memberitakan Injil itu. Terima kasih, selamat malam. Baik, Pak Seto. Terima kasih banyak, Pak. Malam hari ini kita diminta semakin mengenal Yesus, semakin mengerti karya keselamatan yang dari Yesus, Evangeliarum, mewartakan Injil. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Pak Indra, silakan Pak. Ya. Mari kita satukan hati dalam doa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Yesus, terima kasih karena kami dapat menerima pengajaran hari ini dengan baik. Kami semakin mengerti tentang Injil atau kabar baik yang diberitakan oleh-Mu melalui para murid-murid-Mu. Semoga kami semakin percaya dan kami akan masuk dalam kerajaan-Mu yang kekal. Sekarang kami sudah larut dan kami akan beristirahat. Doakanlah kami supaya kami dapat melakukan istirahat dengan baik dan besok dapat melakukan tugas kami dengan baik dan selamat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih semua, sama-sama. Terima kasih.